Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Satelit TV Inyongepol. Selamat menyambut Hari Rabu 2 November 2022 yang bagi Anda yang menyaksikan siaran langsung pagi hari ini melalui channel 30 TV digital Satelit TV maupun juga bagi Anda yang menonton siaran langsung melalui YouTube di Satelit TV, channel YouTube Satelit TV. Dan di sana juga nanti kita bisa berinteraksi ya. Selamat pagi bagi Anda dan semoga sehat selalu dan siap untuk beraktivitas pagi hari ini. Senang sekali saya Aini kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini tentunya di dialog interaktif bersama Pertamina dalam subsidi tepat My Pertamina. Nah, kali ini agak sedikit berbeda karena Aini dari studio Satelit TV dan kita akan terhubung dari Semarang gitu ya. Di sini ada Bapak Brasto Galih Nugroho selaku Area Manager Communication Relation and CSR Region Jawa Tengah dari Pertamina. Selamat pagi Pak Brasto. Ya, selamat pagi Mbak Ini dan para pemirsa sekalian. Oke, gimana kabarnya Pak Brasto hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya berarti ya Pak Brasto ya? Sehat. Oke, berarti sudah siap untuk menyapa pemirsa Satelit TV dimanapun ya Pak ya, baik yang menyaksikan melalui TV digital maupun YouTube, berarti kan sampai di seluruh Indonesia ya Pak ya? Ya, betul. Oke, pagi hari ini kita sudah ada topik bahasan untuk selama 1 jam ke depan mengenai subsidi tepat My Pertamina Pak, gitu ya Pak ya? Baik. Iya, sebelumnya boleh tahu nggak sih Pak tentang, kita mungkin sudah banyak yang tahu tentang BBM bersubsidi, tapi boleh dijelaskan ulang nggak tentang apa sih itu BBM bersubsidi seperti itu? Baik. Jadi kita ini ya kalau zaman dulu itu kan kita mengenal ada premium, ada solar ya Mhm, sebagai BBM subsidi maupun BBM penugasan dari pemerintah. mhm, Kemudian per tahun ini 2022 untuk BBM penugasan dari premium ya sebelumnya ya, kemudian diganti menjadi Pertalite. Jadi Pertalite itu saat ini BBM penugasan, kemudian solar itu menjadi BBM subsidi. Sebenarnya BBM subsidi dan BBM penugasan itu mirip ya, mhm. sama-sama menggunakan anggaran negara untuk kompensasi maupun subsidinya, tapi memang yang menjadi pembeda itu lebih ke mekanisme anggarannya. Kalau subsidi itu sudah ditetapkan sejak awal, Mhm, kalau penugasan itu lebih ke kompensasi ya, kompensasi dari pemerintah kepada badan usaha terkait dengan selisih harga jual dengan harga keekonomian. Tapi pada prinsipnya katakanlah kita biar gampang aja ya Pertalite itu subsidi, mhm, solar itu subsidi gitu ya. Tapi oke, memang kalau secara terminologi di pemerintah Pertalite itu sebutannya dia jenis bahan bakar khusus penugasan, sementara kalau oke. solar itu jenis bahan bakar tertentu atau istilahnya subsidi gitu, baik. Oh, oke. Jadi memang ada sebutannya masing-masing juga ya Pak ya? Oke, heeh, Betul. Nah, sementara kalau mhm, BBM jenis bahan bakar umum atau istilahnya non subsidi ya, mhm, itu kami punya Pertamax, pertama, Pertamax Turbo, oke. Dexlet sama Pertamina Dex. Oh, oke, oke, oke. Pastinya juga, eee, jenisnya berbeda dan juga untuk karena memang bersubsidi pasti juga harganya juga berbeda gitu ya, Pak, ya, untuk yang tadi BBM bersubsidi ya, Pak, ya? Oke, Betul. oke. Nah, ini kan pagi hari ini kita bahas tentang subsidi tepat My Pertamina, Pak. Nah, Baik. ini mau tanya, saya mau tanya tentang subsidi tepat. Apa itu subsidi tepat dan kenapa sih, Pak, subsidi tepat ini, digencarkan, oleh My Pertamina dan Pertamina ini sendiri, Pak? Baik. Jadi mengapa ini ya, mengapa program ini digencarkan? Mhm, Karena kita melihat bahwa subsidi BBM ini atau istilahnya apa ya, kompensasi untuk BBM ini banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas ya. Ini sebagai contoh mhm, mobil. oke, Mobil itu rata-rata per tahunnya itu bisa mengkonsumsi BBM subsidi itu sekitar 19 juta rupiah rata-rata per mobil per tahun. oke, Kemudian kalau motor sekitar 3,7 juta rupiah mhm, mhm, per sepeda motor per tahun. Jadi terlihat ya
Iya. perbandingannya Mhm sangat besar. mhm. Mengapa sangat besar? Karena, mobil itu kan tank-nya gede ya, tank-nya Betul. besar, kemudian, sepeda motor itu, tank-nya kecil. Jadi, mayoriti dari, BBM subsidi itu, dinikmati menengah ke atas gitu ya. Jadi inilah mengapa, kita menggulirkan program subsidi tepat My Pertamina. Subsidi tepat My Pertamina ini kan, yang kita data, yang kita, eee, apa namanya, keluarkan QR code ini untuk mobil ya. Jadi memang, kita, berupaya untuk mendata, mobil, kemudian juga, nanti kan pengendara mobil yang membeli solar maupun pertalite itu akan mendapatkan QR code, dan QR code itulah nantinya, digunakan untuk bertransaksi di SPBU. Jadi landasannya seperti itu, dan Mmm. juga nanti misal katakanlah dari pemerintah itu sudah mengeluarkan peraturan, presiden Mhm. atau mungkin peraturan pemerintah terkait dengan mobil spesifikasi tertentu yang bisa membeli, solar maupun pertalite gitu ya, kita sudah punya ininya, sudah punya sistemnya, sudah punya datanya, jadi kita sudah misal katakanlah, ini belum diatur ya, tapi misal, katakanlah CC sekian, tidak boleh membeli misal nih, kita udah punya basis datanya, jadi nanti bisa kita, adaptasi di sistem tersebut, yang CC sekian udah nggak bisa lagi. Jadi seperti itu Mbak ceritanya, untuk sistem, subsidi tepat My Pertamina ini. Oke, karena memang latar belakangnya ada banyak yang ternyata tidak tepat sasaran seperti itu ya, Pak, ya. Jadi, yang bersubsidi ini, BBM bersubsidi ini dinikmati oleh kalangan menengah ke atas begitu ya, Pak, ya. Jadi makanya, digencarkan subsidi tepat My Pertamina supaya lebih mudah dengan aplikasi dengan, ini ya, Pak, ya berarti ya yang nantinya akan, berarti sekarang, dari yang sudah berjalan berapa lama ya Pak berarti untuk yang menggunakan My Pertamina ini atau mungkin penggencaran subsidi tepat My Pertamina ini Pak? Baik, jadi, untuk, subsidi tepat My Pertamina ini kan awalnya mula-mula, kita mulai ya, di beberapa kota dulu ya awalnya ya Mhm untuk mhm. pendaftarannya ya kan, kalau di Jawa Tengah itu, sempat, Surakarta, Oke. kemudian, DIY dulu juga kota Jogja, kemudian, terus merambah ya, kota Semarang, termasuk juga, kota Cilacap dan lain sebagainya. Akhirnya, sekarang semuanya, sudah bisa, mendaftar untuk, subsidi tepat My Pertamina gitu ya. Nah, saat ini nih contoh nih, untuk di Kabupaten Banyumas Mhm. ini saat ini sudah ada 90.000, pendaftar ya, Oke. untuk, subsidi tepat My Pertamina ini. Kemudian, untuk Kabupaten Cilacap ini sudah, 81.000, pendaftar, untuk subsidi tepat My Pertamina, dan ini, angka yang, bagus gitu ya, dan kami berharap, untuk, yang belum mendaftar segera mendaftar aja Oke. gitu. Oke, berarti kita bisa melihat antusiasme dari, masyarakat begitu tentang My Pertamina dan juga, pengincaran subsidi tepat My Pertamina. Nah, Bapak Brasto Galih Nugroho tetap di Semarang dahulu, kita akan, akan kembali sesaat lagi dan juga untuk pemirsa tetap bersama kami dalam dialog interaktif bersama Pertamina dalam subsidi tepat My Pertamina. Aktif bersama Pertamina, pemirsa, dan juga masih membahas tentang subsidi tepat My Pertamina. Untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami di siaran pagi hari ini di Dialog Interaktif, bisa langsung menghubungi di 0281 777 1242 maupun Anda juga bisa bergabung melalui komen di live YouTube kami ya di Satelit TV Purwokerto. Nah, untuk kita masih terhubung bersama Bapak Brasto Galih Nugroho ya. Bapak Brasto masih di sana ya? Iya, Oke. Nah tadi kan kita terakhir membahas, sudah ada pendaftar dari Banyumas di 90.000 ya Pak ya? 90.000 pendaftar ya Pak ya? 90.000 betul, Oke, dan juga di Cilacap 81.000 begitu ya Pak ya? betul. Oke. Kalau untuk, itu berarti sudah terdaftarnya sejak
sejak awal atau mungkin baru digencarkan di Purwokerto atau mungkin bagaimana Pak ketika peningkatan drastis terlihat begitu? Itu udah sejak awal Mbak. Jadi kan kita sudah ini ya, sudah mengencarkan sejak bulan Juli 2022 untuk Oke. pendaftaran subsidi Partai Pertamina ini, dan saat ini masih terus berlangsung hingga November 2022, dan ini masih terus kita gencarkan, dan terima kasih Satelit TV juga sudah membantu untuk mempublikasikan ya Mhm. melalui siaran ini. Iya. Oke. Nah, kita masih berbicara tentang My Pertamina, Bapak. Ini sebetulnya kalau untuk subsidi tempat My Pertamina ada peraturan pengguna biosolar bersubsidi atau mungkin kayak Pertalite gitu, ada syarat khususnya nggak sih, Pak? Kalau misalkan tadi kan katanya menunggu dari peraturan presiden seperti itu ya, Pak, ya untuk jenis-jenis kendaraan yang seperti apa. Tapi kalau misalkan dari apa namanya yang sudah berjalan sendiri, apakah yang sudah berjalan ini ada peningkatan atau bagaimana Bapak? Baik, kalau Pertalite saat ini kami masih menunggu untuk peraturannya, dalam artian saat ini kan siapapun bisa membeli Pertalite ya. Mhm. Meskipun kami juga mengimbau yang bisa membeli Pertamax gitu ya, belilah Pertamax daripada membeli Pertalite, itu yang pertama. Tetapi Oke. kalau solar, Mhm. solar itu sudah ada peraturannya ya, di Oke. Peraturan Presiden Nomor 191 2014. Di situ disebutkan siapa sih yang bisa membeli solar gitu ya. Oke. Yang disebutnya di situ tuh kata-katanya bukan solar, tetapi adalah jenis bahan bakar tertentu. Jenis Oke. bahan bakar tertentu itu ya subsidi itu solar. Nah, siapa sih yang bisa beli mobil plat hitam? Meski tidak ada spesifikasi kendaraannya seperti apa di peraturan presiden tersebut. Jadi mobil plat hitam bisa, kemudian angkutan umum atau barang itu bisa gitu ya. Mhm. Kemudian disebutkan juga kayak ambulan, mobil Oke. pemadam kebakaran, Mhm. pengangkut sampah, mobil jenazah itu bisa menggunakan. Kemudian transportasi air itu juga bisa gitu ya. Jadi di situ disebut yang tidak boleh membeli solar, contohnya adalah kayak mobil plat merah, Oke. kemudian apa namanya, eee, kendaraan angkutan barang dengan roda lebih dari 6 untuk pertambangan dan perkebunan itu tidak boleh beli solar juga. Nah, kemudian siapa lagi yang boleh membeli solar, Mhm. itu misal katakanlah untuk non kendaraan itu maksudnya dengan pengguna jerigen, tetapi dia harus mendapatkan surat rekomendasi dari instansi terkait. Misal katakanlah nelayan kecil ya, dia bisa membeli solar dengan jerigen dengan adanya surat rekomendasi dari Dinas Perikanan. Kemudian petani itu juga yang untuk alat-alatnya dia bisa membeli juga dengan rekomendasi dari Dinas Pertanian dan sebagainya. Nah, itu terkait dengan solar. Tetapi memang untuk Pertalite ya tadi kita masih menunggu peraturannya, dan juga yang solar juga seandainya nanti keluar peraturannya terkait dengan tadi kan di Perpres yang 191 2014 kan sudah disebut Iya. ya plat hitam gitu ya, itu boleh. Mhm. Tapi mobil pribadi seperti apa, misal ya yang Iya. akan diperkenalkan ke depan gitu ya, kita masih menunggu peraturannya. Dan ini ada data menarik nih. Oke. Apa itu Bapak? Eh, Data menariknya untuk Banyumas ya, ini untuk Banyumas semenjak semenjak awal September gitu ya Mhm. dibandingkan sebelumnya, untuk solar itu mengalami penurunan konsumsi sekitar 8,9%. Oke. Kemudian Pertalite itu mengalami penurunan konsumsi sebesar 5,5%. Jadi ada tren penurunan untuk konsumsi Pertalite dan solar, dan itu tentunya bagus karena semakin banyak konsumsi tentu akan ini ya berimplikasi kepada keuangan negara. Nah, juga untuk solar ya, khusus solar itu sebenarnya ada peraturan dari Kepala BPA Migas ya, nomor 4 tahun 2020 Mhm. terkait dengan jatah pembelian per kendaraan per hari. Itu sudah ada Oh. aturannya. Mhm. Contoh misal kendaraan roda 4 gitu ya, itu maksimum itu 60 liter per hari per kendaraan. Kemudian angkutan umum atau barang dengan roda 4 itu 80 liter per hari per kendaraan. Kemudian angkutan umum atau barang dengan roda 6 atau lebih dari 6 itu 200 liter per hari per kendaraan. Dan itu sudah diterapkan sejak lama, jauh sebelum
program subsidi tepat bayar Pertamina ini. Cuma kalau dulu dicatat secara manual gitu ya. Tapi kalau menggunakan subsidi tepat bayar Pertamina ini nanti kan bisa tersistem ya. Jadi langsung kelihatan nih dia tadi udah ngisi berapa liter di SPBU tertentu gitu ya. Hari ini sudah mengisi berapa liter itu terlihat secara sistem, secara online. Nah, ini yang menjadi pembeda subsidi tepat bayar Pertamina ini dengan sebelumnya. Gitu Mbak ini. Oke, kalau itu tadi yang sudah diatur ternyata untuk yang biosolar seperti itu ya Pak ya. Nah kalau untuk yang tanpa My Pertamina Bapak, ada nggak sih sebenarnya untuk kalau tadi kan menggunakan My Pertamina sudah sudah terlihat jelas gitu ya untuk per hari ini atau mungkin setiap harinya membeli berapa liter seperti itu. Tapi kalau misalkan tanpa menggunakan My Pertamina atau mungkin belum terdaftar nih Pak gitu. Nah terus membeli BBM bersubsidi, apakah ada batasnya juga tanpa mendaftar My Pertamina atau bagaimana? Yang belum mendaftar subsidi tepat bayar Pertamina masih kita layani ya. Nanti akan dicatat oleh petugas SPBU gitu ya. Akan dimasukkan ke sistem juga. Tapi kami terus mengimbau nih untuk segera mendaftar ya. Karena nanti seandainya ini sudah diterapkan, tentunya QR Code itulah menjadi satu-satunya yang menjadi syarat untuk bisa mendaftar. Gitu. Itu salah satu syarat yang nantinya ke depannya akan semakin merata ya Pak ya, untuk yang bisa dilaksanakan di semua daerah seperti itu ya Pak ya, karena sekarang masih berjalan juga ya Pak ya untuk penerapannya. Nah untuk My Pertamina sendiri, yang mendaftar atau yang harus mendaftar ini kan memang yang pengguna BBM bersubsidi ya Pak ya berarti ya? Betul. Iya. Nah kalau untuk pendaftarannya atau bagaimana sih cara mendaftarnya? Apakah harus menggunakan aplikasi di handphone atau mungkin kita bisa menggunakan komputer atau mungkin tanpa itu bisa atau enggak Pak? Bagaimana Pak? Baik, mungkin yang pertama saya perlu garis bawahi ya bahwa program subsidi tepat My Pertamina ini pendaftarannya melalui website subsiditepat.mypertamina.id. Jadi tidak ada kaitannya dengan aplikasi yang bisa diunduh di Android maupun di App Store maupun di itu ya di iOS ya, iOS kan ada aplikasi My Pertamina tuh kalau mengunduh ya. Nah ini tidak ada kaitannya dengan aplikasi tersebut. Jadi tadi saya ulang ya, untuk mendaftarnya di website di situs subsiditepat.mypertamina.id. Nah mendaftarnya itu bisa melalui komputer, bisa melalui HP gitu ya, smartphone itu bisa. Jadi nanti di situ ada petunjuk-petunjuknya. Kalaupun misal merasa kesulitan untuk mendaftar, yang pertama bisa mendatangi SPBU terdekat untuk bertanya-tanya atau bisa telepon ya ke Pertamina Call Center 135 untuk nantinya bisa dibantu. Tapi sebenarnya mudah kok, tinggal dibuka situsnya, kemudian nanti memasukkan data gitu ya, kayak bikin email itulah awalnya, terus kemudian nanti habis masuk memasukkan data, nama, tempat tanggal lahir, kayak alamat gitu ya, kemudian data-data kendaraannya, misal mereknya apa, rodanya berapa, nomor polisinya berapa, kemudian jenisnya apa, cc-nya berapa, kemudian itu data-data yang harus dimasukkan. Nah kemudian juga harus ada dokumen yang diunggah. Dokumen yang diunggah itu contoh KTP, STNK, kemudian foto kendaraannya, foto mobilnya dari depan yang tampak nomor polisi maupun dari samping yang bisa tampak semua rodanya. Nah, jadi itu dokumen-dokumen diunggah. Kalau untuk tadi yang punya KIR berarti harus memasukkan KIR juga. Nah, dokumen-dokumen diunggah, terus nanti akan ada pencocokan data dari tim Pertamina Pusat, Pertamina Patraniaga Pusat. Yang dicocokkan itu sebenarnya simpel. Apakah dokumen yang diunggah sesuai dengan data yang diupload. Misal contoh, ternyata memasukkan data nomor polisinya, misal katakanlah H1111 ini misal ya. Tapi ternyata STNK-nya berbunyi H2222, itu tertolak. Jadi mohon bisa memasukkan data dengan dokumen itu match gitu ya. Dan juga perlu diperhatikan
moto dokumennya jangan sampai tulisannya nggak kelihatan. Mungkin itu aja sih Oke. tips-tipsnya. Oke Bapak Brasto, terima kasih untuk tipsnya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi untuk bagaimana cara pendaftaran dan juga tentang subsidi tepat My Pertamina. Tetap bersama kami Bapak dan juga pemirsa, tetap bersama kami dalam dialog interaktif bersama Pertamina. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam dialog interaktif bersama Pertamina dan juga masih membahas tentang subsidi tepat My Pertamina. Untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Brasto Galih Nugroho selaku Area Manager Communication Relation dan juga CSR bagian region Jawa Tengah, bisa langsung juga ya meninggalkan komentar di YouTube kami. Barangkali Anda yang mungkin pagi hari ini sambil beraktivitas, sambil menontonnya menyaksikannya menggunakan YouTube, silakan. Dan juga masih ada Bapak Brasto Galih Nugroho di sini ya, di Semarang maksud saya. Nah, Bapak Brasto Galih Nugroho, ini kan tadi sudah membahas mengenai bagaimana sih cara mendaftar melalui website ya Pak ya, di websitenya Pertamina dan juga tidak menggunakan aplikasi begitu ya Bapak Brasto ya? Oke. Betul. Oke, nah untuk cara daftarnya, untuk sampai nanti prosesnya ini kira-kira berapa lama Bapak untuk sampai bisa terverifikasi, sudah sampai terdaftar dan juga sudah selesai begitu, itu kira-kira berapa lama Bapak? Baik, sebelum menjawab itu tadi ini ya, perlu saya ini garis bawahi lagi bahwa ini bukan aplikasi ya, tapi website gitu ya. Iya. Meskipun mendaftarnya itu sebenarnya jadi di aplikasi My Pertamina yang tadi saya sebut tadi, itu sebenarnya juga ada linknya nanti untuk mengarah ke websitenya. Jadi, tapi untuk menyimpulkan, menyederhanakan istilah, ini adalah pendaftaran di website atau situs, karena situs sama aplikasi itu dua platform yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu waktu awal-awal memang kita melakukan pencocokan data, kami menyebutnya pencocokan data ya, bukan verifikasi. Ya sebenarnya mirip sih, pencocokan data dan verifikasi, tapi istilahnya ini bukan untuk memverifikasi kendaraan mana yang berhak dan tidak berhak. Ini bukan seperti itu, tapi ini lebih ke mencocokkan data antara data yang di input dengan dokumen yang diunggah. Sekedar itu saja yang kami lakukan. Nah, dulu waktu awal-awal kita menetapkan 7 hari kerja, tetapi alhamdulillah kami berterima kasih antusiasme dari konsumen, dari masyarakat itu tinggi, sehingga banyak yang mendaftar nih. Kemudian kami mengubah untuk pencocokan datanya dari 7 hari kerja menjadi 14 hari kerja. Jadi harapannya dan maksimum selama 4 hari kerja tersebut pendaftar sudah bisa mendapatkan QR Code. Nah, QR Code itulah nantinya digunakan untuk bertransaksi di SPBU dan segeralah mendaftar gitu ya, segera mendaftar untuk bisa mendapatkan QR Code tersebut. Oke, jadi ada proses pencocokan data juga setelah mendaftar untuk mencocokkan apakah itu betul data-data yang di-input begitu ya Bapak ya, dengan data-data aktualnya seperti itu ya Bapak ya. Oke, nah ini kalau tadi kan hasil akhirnya adalah QR Code gitu ya Pak ya. Ini banyak yang mungkin banyak pertanyaan seputar tentang QR Code ini. Sebetulnya QR Code ini nantinya kan akan bisa ketika kita di pom bensin seperti itu nanti QR Code-nya harus di-scan begitu ya Bapak ya di pom bensin ya? Oke, jadi QR Code-nya bisa di-print sebenarnya bisa. Oke, berarti di-print bisa begitu ya Bapak ya, untuk di-scan bisa juga. Bisa di-scan. Pokoknya hasil akhirnya nanti dari pom bensin yang akan meng-scan seperti itu ya Bapak ya? Betul, misal katakanlah di print gitu ya, mau ditaruh di dompet bisa gitu ya, atau mau ditaruh di dashboard mobil bisa, monggo, mau dilaminating monggo gitu ya. Oke, sebetulnya berarti untuk QR Code ini tidak harus ada di handphone atau di gadget seperti itu ya Bapak ya? Tidak harus, tapi kan juga ada orang-orang tertentu yang lebih suka nyimpennya di handphone gitu kan. Oke. Ya itu terserah aja. Pilihan gitu ya Bapak ya? Pilihan. Oke, jadi memang bisa menggunakan handphone atau gadget yang lebih mudah mungkin ya, ada yang
karena lupa menaruh seperti itu ya Bapak ya. Tapi ada juga yang memilih menggunakan di print atau di scan seperti itu ya Bapak ya. Betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang handphone atau mungkin ada yang memilih menggunakan handphone atau gadget di, pom bensin, sebetulnya bagaimana sih Bapak untuk di penggunaan gadget sendiri atau mungkin handphone sendiri apakah aman untuk di SPBU? Karena di awal-awal Pertamina ini kan ada banyak ya Pak ya, mungkin yang banyak yang belum tahu dan juga banyak pertanyaan. Ini boleh sekalian diinfokan nih Bapak Brasto. Baik, jadi, untuk penggunaan, handphone itu sebenarnya yang berbahaya itu adalah, melakukan panggilan keluar maupun panggilan masuk. Jadi telepon gitulah ya, Iya, itu, dilarang dan oke. penggunaan paket data itu aman untuk di SPBU itu, kata kuncinya. Jadi ini contoh-contoh aplikasi My Pertamina yang tadi saya sebut yang di-download di handphone gitu, Mhm, itu sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2017 penggunaan oke. aplikasi My Pertamina sendiri dan sampai saat ini aman, itu udah sering digunakan, dari Sabang sampai Merauke dan saat ini aman. Nah, seandainya menggunakan handphone, ada rambu-rambunya. Jadi minimal jarak dengan dispenser itu apa ya, itu ya, kotak yang untuk, nyimpen untuk itu ya, ada yang dihubungkan dengan selangnya itulah ya, itu Oke. dispenser namanya. Itu, minimal, penggunaannya 1,5 meter eee, dari dispenser atau menggunakannya di dalam mobil. Kan mobil itu kan udah tertutup ya, atas, kanan, kiri, bawah, itu kan tertutup ya. Jadi, buka kaca jendelanya kemudian penggunaannya di dalam mobil. Itu aman, untuk penggunaan handphone, tetapi juga, rambu-rambunya tadi 1,5 meter dari, dispenser, kemudian, eee, penggunaannya di dalam mobil dan juga jangan untuk, menelpon keluar maupun menelpon masuk, itu rambu-rambunya. Oke, karena ada sinyal yang harus lebih kuat untuk telepon itu ya Bapak ya, kalau misalkan memang, telepon kalau bisa nanti aja seperti itu ya. Jadi kalau misalkan lagi Betul, di pom bensin, kalau misalkan memang menggunakan QR code di handphone itu, memang aman begitu ya Bapak ya? ya. Oke. Nah untuk, subsidi tepat My Pertamina ini memang saat ini digencarkannya untuk, kendaraan roda 4 atau mungkin ada roda-roda, kendaraan-kendaraan tertentu Bapak untuk saat ini? Roda 4, roda 6, roda lebih dari 6. Oke. Berarti untuk My Pertamina, subsidi tepat My Pertamina ini saat ini sedang digencarkan di roda 4, roda 6 dan juga lebih dari itu ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, untuk pendaftaran lagi, kita balik lagi nih Bapak Brasto. Tadi kan kalau misalkan pendaftaran, bisa menggunakan website seperti itu. Walaupun nanti menggunakan aplikasi, itu nanti akan terhubung dengan websitenya langsung gitu ya Bapak ya. Yang artinya langsung daftar di website aja itu lebih, langsung, lebih simpel seperti itu ya Bapak ya. Nah kalau misalkan ada nih Pak Brasto yang mungkin, eee, merasa apa ya, merasa mungkin belum bisa mengakses atau mungkin karena, ngerasa susah atau mungkin sulit, ada nggak sih Bapak, kayak alternatif seperti itu untuk mendaftar, di pom bensin itu sendiri atau mungkin di pos-pos tertentu itu sendiri Bapak? Baik. Nanti silakan aja, datang ke SPBU, terdekat ya, untuk bertanya ke petugas ya, untuk, nanti bisa kita bantu gitu ya. Jadi, eee kita ada layanan untuk membantu secara offline, tapi juga secara online, melalui Pertamina Call Center 135, bisa juga, nanti silahkan untuk, misal mau berkonsultasi ya. Tapi yang pasti sebenarnya ini mudah sekali sih, apa, cara mendaftarnya tinggal, tinggal masuk gitu ya. Seandainya nanti kesulitan juga bisa bertanya ke temannya atau saudaranya atau keluarganya yang memahami terkait dengan, internet ya. Di situ sudah jelas tata caranya gitu ya, tetapi ya tadi seandainya ada kesulitan silakan untuk, bertanya ke SPBU terdekat maupun ke Pertamina Call Center 135. Oke, dan juga data-data yang harus disiapkan seperti itu. Nah, Bapak Brasto, kita Betul. akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami pemirsa Satelit TV di Dialog Interaktif bersama Pertamina dalam subsidi tepat My Pertamina. Masih bersama kami di Dialog Interaktif bersama Pertamina dalam subsidi tepat My Pertamina. Untuk Anda pemirsa Satelit TV yang sedang beraktivitas pagi hari ini, selamat beraktivitas.
Mungkin juga sambil mendapatkan informasi langsung ya dari Bapak Brasto Galih Nugroho di Semarang yang langsung terhubung dengan studio Satelit TV. Nah, masih juga bersama Bapak Brasto, kita masih bahas tentang subsidi tepat My Pertamina. Tadi sudah dibahas juga bagaimana sih cara mendaftarnya, terus bagaimana cara penggunaannya saat sudah memiliki QR code itu, dan juga bagaimana saat di pom bensin itu sendiri bisa menggunakan gawai atau gadget, bisa menggunakan handphone, atau mungkin juga bisa di-print, bisa dicetak, itu juga bisa gitu. Sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan Anda pemirsa ya ingin menggunakan yang mana seperti itu. Nah, untuk Bapak Brasto, kita masih terhubung ya Bapak Brasto. Nah, untuk terkait pembayaran nih Bapak, untuk penggunaan My Pertamina atau mungkin penggunaan QR code ini, apakah pembayarannya itu masih sama untuk cash atau mungkin uang tunai, atau mungkin hanya bisa menggunakan non tunai atau gimana Bapak? Untuk pembayarannya sama seperti sebelumnya, Mbak Eni dan para pemirsa Satelit TV. Pembayarannya bisa cash, bisa menggunakan apa namanya, kartu debit misalnya atau kartu kredit, atau kalau mau menggunakan aplikasi My Pertamina juga bisa. Jadi monggo saja terserah eh, inginnya pakai apa dan prefernya pakai apa. Oke. Oke, berarti ada banyak pilihan, semakin banyak pilihan berarti itu ya Bapak ya? Betul. Oke. Nah, kalau untuk saat ini di wilayah Banyumas tadi kan sudah terdaftar 90.000 pengguna seperti itu. Untuk di Banyumas sendiri sudah dimulai apa ya, penggunaannya di My Pertamina itukah atau belum Bapak untuk SPBU-SPBU di Banyumas dan sekitarnya? Jadi kalau dia sudah punya QR code, nanti akan petugas itu akan bertanya ya, apakah QR code-nya sudah ada. Terus nanti kalau sudah ada transaksinya menggunakan QR code tersebut. Kemudian seandainya belum ada QR code-nya, masih bisa transaksi dengan dicatat nomor polisinya oleh petugas, dimasukkan ke sistem juga ya. Tetapi juga kami mengimbau sih kepada para konsumen untuk segera aja mendaftar gitu ya, meskipun apa namanya masih bisa dicatat ya, karena ini nanti kalau sudah diterapkan secara penuh tentu nggak bisa lagi nih kalau nggak punya QR code untuk beli solar maupun pertalite. Oke. Semakin cepat semakin baik begitu ya Bapak ya? Betul. Oke, ada cerita Bapak, ini ada cerita titipan dari tetangga saya, tetangga ini, kalau ternyata waktu itu pernah karena memang, tetangga saya ini belum terdaftar di My Pertamina dan, tetangga saya ini membeli, menggunakan kebetulan menggunakan roda 4 mobil seperti itu. Nah itu menggunakan Pertalite dan beli Pertalite itu rencananya mau di lebih dari 200.000. Itu saat itu katanya, kata petugas dari SPBU tidak bisa. Apakah itu ada memang diatur atau bagaimana Bapak? Jadi gini, uh, apa namanya, ada case-case tertentu ya, tentu kita perlu melihat case-nya terlebih dahulu itu apa, kapan kejadiannya, Oke. waktunya kapan Aha, gitu ya, kita perlu lihat case-nya. oke. Kalau secara peraturannya sebenarnya tidak ada pembatasan untuk pembelian pertalite-nya berapa ya, tapi bisa jadi case-nya misal katakanlah apa namanya, SPBU-nya sedang antri panjang gitu ya, Mhm, oke. kemudian untuk mempercepat antrian atau mungkin ada case-case tertentu terkait dengan misal katakanlah kuota yang tersedia di SPBU tersebut, ini misal ya. Mhm, Tapi tentu kita perlu lihat dulu nih tadi kejadiannya kapan, di mana gitu ya. Dan tentunya misal tadi ada tetangganya Mbak Eni apa namanya, ke depan seandainya ada case seperti itu, silakan nanti tuh bisa menghubungi di Pertamina Call Center untuk kita lakukan cek recheck ya, karena kan oke, tentu case-case-nya beda-beda. oke. Tetapi yang jelas saat ini konsumen maupun masyarakat Banyumas tidak perlu khawatir ya. Mhm, Jadi kan sudah ini ya, sudah dengar kabar bahwa kuota pertalite maupun kuota solar itu kan secara nasional ditambah ya oke. dari 23 juta kiloliter untuk pertalite gitu, itu Mhm, menjadi 29 juta kiloliter, kemudian dari solar untuk 5 juta kiloliter menjadi 7 juta kiloliteran ya untuk apa namanya, untuk kuotanya. Dan untuk Banyumas sendiri ini saya ini ya, untuk solar itu dari 68.900 kiloliter kuota awalnya ya, kemudian sudah ditambah menjadi 75.000 kiloliter
kemudian untuk Pertalite dari 109 kiloliter menjadi 153 kiloliter. Ini untuk Banyumas nih kuotanya. Dan hingga Oktober 2022 itu untuk solar itu sudah terrealisasi untuk Banyumas itu 61.600 kiloliter atau 81,9% dari kuota setahun ya. Kemudian untuk Pertalite sudah terrealisasi 126.000 kiloliter atau 82% dari kuota setahun. Kan ini tinggal November dan Desember ya, tinggal 2 bulan. 2 bagi 12 itu kan 16% ya, sekitar 16%. Sementara tadi sisanya, realisasinya kan 81,9 sama 82 ya, katakanlah 82 ya. Jadi sisanya itu masih 18%. Sementara 2 bulan itu kalau dipukul ratakan 16% ya, masih cukup untuk kota untuk Banyumas di tahun 2022 ini. Jadi konsumen masyarakat tidak perlu khawatir nih terkait dengan kuota Pertalite maupun solar di tahun 2022 ini, khususnya untuk Kabupaten Banyumas. Oke, berarti tentunya dengan adanya My Pertamina ini pun akan bisa lebih mudah untuk tracking itu sendiri ya Pak ya, untuk bisa lebih mudah untuk setiap pengguna, mungkin kayak misalkan saya dan keluarga saya atau mungkin keluarga tetangga saya gitu, untuk setiap harinya penggunaannya, hariannya maupun nanti sampai bulanannya, seperti itu ya Bapak ya, seperti kita bisa melihat itu ya Bapak ya. Jadi memang arahnya adalah untuk mekanisme kontrol bagi badan usaha ya. Contoh misal katakanlah si Bapak A gitu ya, Bapak A sudah membeli solar 50 liter di SPBU X gitu ya misal ya. Kemudian ternyata dia mau beli lagi nih 20 liter di hari yang sama nih. Nah kan padahal jatahnya cuma 60 liter. Nah, itu langsung kedetek tuh secara online bahwa jatah dia hari itu tersisa 10 liter. 10 liter. Itu tuh langsung kedetek. Jadi memang tujuan dari program subsidi tepat Pertamina ini lebih ke situ. Jadi nanti penyalahgunaan BBM subsidi ini juga bisa lebih minimalisir lah ya dengan adanya program ini. Oke. Nah kalau misalnya nih Bapak, saya punya usaha rental kendaraan gitu. Jadi kan saya ada beberapa kendaraan gitu ya. Nanti ini kita akan bahas ini sesaat lagi. Bagaimana sih caranya atau mungkin apakah bisa terdaftar kendaraannya dalam beberapa kendaraan itu dalam My Pertamina. Nanti kita akan bahas itu ya Bapak ya. Tetap bersama kami pemirsa Satelit TV di segmen terakhir Dialog Interaktif bersama Pertamina dalam subsidi tepat My Pertamina. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dialog Interaktif bersama Pertamina dalam subsidi tepat My Pertamina. Juga masih ada saya Aini bersama dengan Bapak Brasto Galinugroho yang tersambung melalui online dan juga Bapak di Semarang. Bapak Brasto masih di Semarang, masih juga tersambung Bapak Brasto. Kita masih bahas nih Bapak, tadi ada titipan juga pertanyaan dari tetangga Aini yang lainnya. Ini sebetulnya memang ada di sekitar sih ya Bapak ya. Jadi makanya ini ditanyakan juga nih tentang usaha kendaraan gitu, usaha rental. Karena memang berkecimpung di dalam usaha rental itu, apakah kalau misalnya nanti ketika memiliki usaha rental kendaraan roda 4, apa harus terdaftar semua di My Pertamina, apakah bisa gitu untuk semua kendaraannya, semua nomor polisinya masuk, atau mungkin hanya cuman satu kendaraan aja atau bagaimana Bapak Brasto, monggo? Baik, jadi katakanlah punya 10 mobil rental gitu atau 20 gitu ya, atau 30 dan sebagainya. Itu monggo aja bisa didaftarkan oleh perusahaan rental tersebut. Yang mau mendaftarkan monggo aja diatur apakah pemiliknya, manajernya, drivernya gitu ya. Apakah drivernya mendaftarkan sendiri-sendiri atau misal
apa namanya, pengelola atau manajemen dari rentalnya itu mendaftarkan secara kolektif itu monggo aja. Jadi satu, misal, Mbak ini nih, misal katakanlah Mhm. Mbak ini, pemilik mobil rentalnya ya, Mbak ini, bisa mendaftar, jadi satu akun itu bisa untuk beberapa kendaraan gitu ya, monggo aja, Oke. silahkan. Oke, jadi bisa dalam, satu akun itu untuk beberapa kendaraan sekaligus ya Bapak? Ada maksimalnya nggak Bapak ini untuk kendaraannya? Sebenarnya, maksimalnya banyak ya, tapi gini, mungkin untuk khawatirnya ketika menginput, terlalu banyak, katakanlah Mhm, menginput 30, mhm, 20 gitu ya, mhm. khawatirnya, eee, udah capek-capek, input dan upload ternyata ada hang di tengah jalan gitu ya. Oke. Jadi kami sih menyarankan, katakanlah tiap 10, tiap 15 gitu ya, nanti misal yang daftarin beda-beda nih, misal katakanlah ada Mbak ini sebagai manajernya, terus nanti ada pengelola yang lain, ikut daftarin gitu. Jadi, eee, apa namanya, bisa terbagi-bagi gitu ya, untuk pendaftaran. Tapi pada prinsipnya, semua mobil di rental bisa didaftarkan gitu ya, yang mendaftarkan siapa saja, monggo, apakah pemiliknya, manajemennya, karyawannya, maupun driver-nya itu bebas tidak diatur. Oke. Nah, itu kalau tadi punya usaha rental. Kalau misalnya ternyata ada case lain Bapak, kayak misalnya ada, pemilik kendaraan ini terjual gitu. Misalkan mobilnya terjual dan juga ada penggantian mobil, seperti itu penggantian kendaraan gitu. Itu apakah nanti bisa data-data sebelumnya apakah bisa digantikan atau memang bagaimana Bapak? Kalau misalkan tidak sama kan berarti tidak bisa ya Bapak ya? Itu bagaimana Bapak Prasto? Baik, jadi, sebenarnya pertanyaannya juga sudah terdapat di FAQ ya, Oh, Frequently Asked Question yang ada oke. di mypertamina.id, garis miring FAQ, garis tengah subsidi garis tengah tepat gitu ya. Jadi, bagaimana, ini ya, jika menjual mobil. Nah, kalau menjual mobil berarti, penjual lama, silahkan untuk penjual ya, penjualnya silahkan untuk menghapus kendaraannya, Mhm, ganti dengan kendaraan mobil baru ya kalau, kemudian beli mobil baru gitu ya. mhm. Terus, nanti tunggu juga, untuk mendapatkan QR code, yang baru. Tetapi juga sebenarnya gini, sebenarnya, QR code itu berlaku juga untuk ini ya, untuk perkendaraan ya. Jadi, Oke, eee, dia tidak melekat ke apa namanya, tidak melekat ke apa namanya, dia melekatnya ke kendaraannya. Jadi selama ada QR code-nya itu bisa digunakan, tapi juga alangkah lebih baiknya lakukan istilahnya apa ya, kalau di, BPKB itu kan istilahnya balik nama ya. oke betul. Istilahnya balik nama, silakan aja, untuk melakukan balik nama. Nanti seandainya, kesulitan ingin bertanya lebih lanjut silakan bisa menghubungi Pertamina Call Center, 135. Oke, berarti lebih baiknya pembaruan data seperti itu ya Bapak ya? Pembaruan data ya, ya sebenarnya seperti halnya STNK lah, Aha, seandainya aha. dijual Mhm, masih belum balik nama kan bisa itu berlaku juga gitu kan. mhm. Tetapi Oke. alangkah lebih baiknya balik nama gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kendaraan bisa nggak sih Pak didaftarkan di beberapa akun sendiri? Satu kendaraan itu bisa terdaftar di beberapa akun atau hanya bisa satu akun aja? Satu kendaraan, bisa terdaftar di satu akun saja, tidak bisa, didaftarkan oleh akun yang lain. Oke, berarti khusus ya Pak ya untuk satu kendaraan satu akun gitu ya Bapak ya? Kecuali kalau Satu yang kendaraan, satu akun betul, dan di satu akun itu bisa, beberapa kendaraan. lebih dari satu kendaraan Oke. dan QR code-nya itu Mhm. unik per kendaraan, bukan per akun ya. Oke, Jadi berarti jadi mhm, katakanlah Mbak ini mhm, punya apa ya, punya, Innova, mhm, punya Avanza gitu ya, mhm. kok saya jadi sebut merek ya, punya 2 mobil bisa katakanlah ya. Oke. Nah, masing-masing mobil tersebut QR code-nya beda. Oke, jadi itu dia ya Pak ya, selama memang QR code itu ada di setiap kendaraannya karena memang itu QR code nggak, tidak tidak hanya tidak hanya untuk satu akun, tapi setiap kendaraan itu berbeda seperti itu ya Bapak ya? Betul, Oke, tergantung nomor polisinya dan juga adanya pencocokan data tadi itu dengan nomor polisi dan juga dengan kendaraan itu tersebut ya Bapak ya? ya. Oke, dari Bapak Brasto nih ada nggak, untuk
ajakan mungkin atau mungkin yang ingin disampaikan untuk para pemirsa Satelit TV yang mungkin saat ini ada di seluruh Indonesia yang menyaksikan melalui YouTube Satelit TV, silakan Bapak Brasto. Kalau dari kami yang jelas yang belum mendaftar di subsidi tepat My Pertamina dengan alamat subsidi tepat.mypertamina.id segeralah mendaftar gitu ya. Itu jika ingin untuk membeli solar maupun pertalite gitu ya. Jadi itu berlaku untuk kendaraan roda 4, roda 6, roda lebih dari 6. Tetapi misal saya nggak mau daftar karena saya selalu beli Pertamax, tidak mau beli pertalite, berarti tidak perlu mendaftar. Kalau memang pengguna BBM non subsidi itu tidak perlu mendaftar. Nah, tentunya juga kami mengimbau kepada orang yang mampu dan juga yang menggunakan kendaraan kekinian ya dengan spesifikasi di atas pertalite maupun di atas solar, silakan untuk bisa membeli BBM non subsidi. Tentunya BBM non subsidi ini kan memiliki keunggulan-keunggulan, misal contohnya memiliki zat aditif yang bisa membersihkan kerak-kerak di mobil, memiliki zat aditif yang bisa untuk meningkatkan performa kendaraan, juga lebih ramah lingkungan gitu ya. Kemudian juga keunggulan-keunggulan tersebut tentunya juga kan berpengaruh juga ke emisi udara dan sebagainya. Nah, tentu yang tadi yang mampu dan juga yang memiliki kendaraan dengan kekinian gitu ya, silakan untuk membeli BBM non subsidi sesuai dengan spesifikasi kendaraan. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Brasto. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara hari ini di Dialog Interaktif bersama Pertamina Bapak. Terima kasih banyak untuk informasinya, terima kasih banyak untuk imbauannya yang juga untuk pemirsa Satelit TV begitu ya. Tetap sehat di sana Bapak Brasto. Ya, mungkin satu lagi ya. Oke, boleh silakan Bapak. Satu lagi, kalau ingin bertanya lebih lanjut ya, tadi kan saya selalu menyebut Pertamina Call Center 135 bisa diakses melalui telepon ya. Tapi juga sebenarnya ada akses lain ya untuk bisa bertanya kepada Pertamina Call Center 135. Contoh, bisa melalui telepon, pencet 135, kemudian bisa melalui aplikasi My Pertamina. Kalau download aplikasinya di handphone, di situ nanti ada chatbotnya untuk ngechat gitu ya dalam bentuk aplikasi My Pertamina maupun WhatsApp itu ada. Kemudian bisa juga emailnya itu ke pcc135@pertamina.com atau melalui Instagram Pertamina.135, Twitter Pertamina 135 maupun Facebook Pertamina Call Center 135. Jadi berbagai cara untuk menghubungi Pertamina Call Center 135 baik melalui telepon, melalui chatbot, baik itu aplikasi My Pertamina maupun melalui WhatsApp maupun melalui email, dan juga bisa melalui media sosial Twitter, Facebook, dan Instagram. Mungkin itu Mbak Aini dan para pemirsa Satelit TV yang berbahagia pada kesempatan kali ini. Wah, baik. Jadi banyak sekali saluran dari Pertamina untuk My Pertamina ini, untuk pertanyaan-pertanyaan atau mungkin keluhan-keluhan atau mungkin kendala-kendala yang dialami oleh Anda pemirsa saat mendaftar, saat penggunaan dari My Pertamina ini sendiri. Baik, terima kasih banyak Bapak Brasto Galih Nugroho sekali lagi untuk informasinya, untuk kesempatannya pagi hari ini ya Bapak ya. Baik ya, sama-sama Mbak. Oke, terima kasih juga untuk para pemirsa yang sudah setia selama 1 jam ke belakang di Dialog Interaktif bersama Pertamina. Saya pamit undur diri di pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.